Baik, di video part 2 hari ini kita akan coba mengimplementasikan ya. Jadi apa yang sudah kita coba di Postman ya, ada satu buah API ya URL, ini akan saya jelaskan panjang lebar di video sebelumnya sudah ada. Eh, Berarti ini sudah bisa untuk coba ya. Jadi kalau misalkan di status dari masih 500, error 500, atau error 404, atau muncul error-error lainnya, tapi nanti jangan loading dulu gitu ya, pastikan statusnya status oke 200 gitu ya kan. Nanti respon sukses dari server gitu. Oke, yang pertama ini saya sudah siapkan satu buah project sederhana ya, satu buah project simple aja ini buat login gitu ya. Ini kalian nanti pakai pakai project kalian boleh atau membuat baru boleh ya. Jadi untuk XML-nya sendiri ini kan login ya. Jadi saya buat simple aja linear method terus ada edit text username password sama button ya teman-teman ya. Jadi ini sudah sering kita lakukan terus ini yang di main activity-nya kita buat eh, apa objek-objeknya ya, terus ini verify ID-nya juga sudah, terus on click-nya ya, on click-nya berarti nanti kita ngehit perintah ngehit API-nya gitu ya. Jadi yang pertama kita buka dulu di manifest ya. Android manifest ini apa namanya? Kan kita akan mengakses internet ya, mengakses API itu butuh internet ya, teman-teman. Maka dari itu kalian tambahkan ya. Ini saya sudah tambahkan ini biar lainnya mulai dari awal ya. Jadi di atas application ini ya guys ya, di atas application tambahkan user permission ya, itu permission di mobile ya. Jadi ini banyak sekali permission, jadi kita pakai yang internet ya. Jadi dia apa namanya eh, aplikasi kita mengizinkan pakai resource internet kita gitu ya. Dan apa namanya satu ini dulu ya. Ini yang simple tapi sederhana tapi sering terlewat ya. Jadi jangan lupa paling awal tambahkan user permission internet. Gitu. Kalau sudah di close saja, tadi XML-nya ya, XML-nya seperti biasa, gitu. Kalian buat sendiri ya bisa. Gitu. Jangan lupa ID-nya, gitu ya, teman-teman. Terus kita fokus di sini ya, kita fokus di on click-nya ini ya guys ya. Jadi saya buat notepad baru aja buat menjelaskan ya. Jadi apa namanya on click-nya ini adalah perintah atau metode ya, metode untuk eh, implement API ya. Nah, metodenya sendiri bukan metode sih, kelas ya, sorry. Kelas untuk implementasi API yang bernama asin tas ya, asin tas. Kepanjangannya berarti asynchronous task. Ya. Jadi di sini itu ada proses yang berjalan di background ya. Nah, asin tas sendiri, ini saya tulis dulu. Asin tas sendiri, saya saja, asin tas sendiri ini memiliki generic generic data type ya. Generic itu apa Pak? Simpelnya itu tipe data yang akan digunakan di dalam kelas tersebut gitu ya. Apa namanya singkat cerita seperti itu ya. Jadi ada tiga yang pertama string. Jadi string ini proses ya. Prosesnya itu untuk ngedit API itu ada tipe data apa gitu ya. Kita melemparkan apa gitu ya. Jadi di dalam API tadi berarti ada username sama password ya. Tipe datanya kan string ya. Terus yang kedua itu void ya. Void ini digunakan selama proses. Berarti eh, ya ini bisa void, bisa tipe data yang lain ya. Di dalam hal ini kita void karena tidak memerlukan loading. Misalkan loading loading apa namanya download gitu ya sekian persen. Nah, itu nanti bisa saja pakai integer ya. Tapi kita nggak usah pakai itu, kita pakainya void aja. Gitu. Jadi selama proses tidak memerlukan apa saja. Tidak memerlukan tipe data kembalian seperti itu. Terus yang terakhir sering lagi ini hasil dari ngehit API-nya itu ya guys ya, berupa JSON object ya, JSON. Nah, ini yang apa namanya sudah saya sampaikan juga. JSON itu apa sih Pak? JSON itu ya ini ya, apa namanya format teks yang dihasilkan dari implementasi API seperti itu. Cek lagi video yang kemarin kalau misalkan lupa.
Nah, seperti ini, terus setelah itu kurang buka kurang tutup ya. Di sini ini apa coretan saya aja ya. Di sini ada 3 metode ya. Yang pertama pre-execute, tepatnya on pre-execute. Ya, ini tulisannya nanti disesuaikan aja, disesuaikan aja. Jadi di sini itu proses ya, proses ketika atau implement ya, implement API. Berarti ketika di dalam proses backgroundnya di balik layar ya, kita nggak bisa melihat ya. Yang ditampilkan itu apa? Berarti menampilkan loading ya, muter-muter tuh ya. Kita akan menampilkan loading. Agar apa? Kalau kalau nggak dikasih on pre-execute, usernya nggak tahu gitu ya. Ini tuh masih loading apa enggak? Gitu ya. Ini proses apa? Sedang proses apa? Gitu. Karena ngasih API itu tadi yang dari apa namanya Postman ini tuh sebenarnya di balik layar kita nggak bisa ngeliatin gitu. Jadi on pre-execute ini indikator kepada user apa namanya itu masih loading gitu. Berarti kita harus menampilkan si progress loading itu ya. Terus on pre-execute terus ada lagi do in background, do in background. Nah ini tuh sama seperti namanya ya. Jadi proses ngehit ya ngehit atau implement sama aja lah ya. Ngehit API di balik layar. Nah ini ya nggak bisa dilihat, eh, tidak bisa dilihat. Oke, ya implement implement API boleh. Nah, seperti ini ya. Terus satu lagi di in background terus on post execute. Jadi jangan salah ya, bukan saya hafal ya. Ini saya sudah lakukan ini ribuan kali ya. Jadi apa namanya buat kalian juga nanti tolong dibiasakan. On post execute proses ketika sudah selesai selesai implement API ya. Berarti nanti respon JSON, respon JSON. Ini ada singkatannya, kalian bisa cek singkatannya ya. Oke, seperti ini ya teman-teman ya yang akan kita lakukan. Terus di apa namanya? Sorry, di konflik ini biar nggak kepanjangan ya di on create kita buat satu dua metode ya di luar on create ya. Eh public void itu aja. Public void login gitu ya. Login metode kecil ya. Login nah ini ya. Terus ini kita panggil di dalam set config-nya. Login ini ya. Nah, ya ini sudah global. Oke, nggak apa-apa, nggak usah pakai parameter ya. Nanti kan di instrumen passwordnya bisa akses ini ke variabel global. Oke, yang pertama tadi apa? Manggil tas ya. Berarti new hasil tas. Hasil tas. Ini, nah, di kontrol spasi aja ya. Biasa ya. Berarti ada generic tag-nya tapi apa? String, koma, point, koma, string ya. Terus kurung, kurawal juga tutup. Nah, seperti ini. Terus titik koma ya. Nah, Pak ini kok dicoret? Dicoret itu artinya deprecated ya. Deprecated itu sudah coding yang ditinggalkan lama. Menurut teori seperti itu. Tapi ini yang digunakan di perlombaan ya, bahkan di LKS juga masih digunakan. Jadi singkat kata ini ngasih ya, teman-teman. Ini masih bisa kok. Ini ada error nih, di klik aja ya, apa namanya, resolve-nya ya. Ini ada implement method to in background ya. Klik, nah ini kita udah kebentuk satu ya, in background. Nah, yang apa namanya on pre-execute sama on post-nya mana apa? Nggak muncul ya. Ya ini tambahin aja lah. Kayak nggak wajib gitu ya guys ya. Cuman bikin background aja yang harus diimplement ya. Nah berarti kita buat apa di on post execute, on pre-execute dan on post ya. Caranya di menu masuk ke kode override method. Override method. Implement method ya. Sorry.
code of write method, pilih yang on pre sama on post ya, on pre sama on post, on pre sama on post. Oke, klik. Nah, ini. Nah, seperti ini. Nah, untuk yang pertama kita buat on per execute-nya itu loading ya, muter-muter ya. Kita tampilkan loading muter-muter. Nah, paling enak itu kita langsung buat aja objek progress progress sebentar saya ngetek ya. Sorry. Oh, progress dialog, sorry. Progress dialog loading gitu aja lah ya, loading seperti ini. Terus di on post execute, berarti dibuat objeknya itu loading sama dengan progress dialog. Nah, new, nah, seperti ini ya. Nah, ini ada parameternya, berarti main activity titik bis ya. Parameternya itu kayak nanya ini tuh mau loading di mana gitu ya. Terus loading titik set set message ya. Misalkan message-nya adalah eh, tunggu sebentar gitu ya. Atau eh, loading loading login API ini ya. Terus ini tuh kita bisa set banyak sekali ya. Ini saya mau ketika loading itu nggak bisa cancel ya, set cancel label ya. Set cancel label itu false ya. Artinya kalau kita klik kanan kiri di luar areanya itu nggak bisa. Ya. Jadi loading terus titik show ya, yang terakhir ya. Kalau nggak di show nggak muncul ya apa loadingnya itu ya. Ini on pre-execute sudah on post. Ya urut aja sih. Jadi ini ketika loading, terus ketika loading menampilkan apa gitu ya. Terus perintahnya do in background ya ini di bawahnya sini sih. Kalau Pak Asim tak urutkan sih ini satu blok ini tak tak taruh di sini ya. Nah urut itu ya. Ini loadingnya, ini prosesnya, ini ketika sudah selesai ngapain gitu ya. Ya kalau mau kayak tadi nggak apa-apa, nggak masalah sih. Nah, terus ini di in background yang pertama eh, apa parameter yang kita kirimkan ya username sama password ya. Nah karena apa proses dalam background ini potensi ada errornya, kita buat atau kita buat exception handling yaitu try try catch. Nah, kalau ada error nanti exception ini aja lah ya. Nah, ini exception itu kurung kurawan tidak tutup ya. Nah, sorry seperti ini. Try kalau terjadi error biar nggak force close ya, biar nggak ter apa berhenti tiba-tiba aplikasinya enggak ya, tapi muncul warningnya gitu ya. Misalnya kita buat di sini terus new post. Nah, ini tampilkan aja terjadi kesalahan gitu ya. Nah, ini ya. Nah, kita di sini jangan mengada-ada ya. Nanti orang di sini tulis apa, tampilkan aja. Berarti kan exception kan objeknya E ya. E to string. Nah, seperti ini. Misalkan internetnya kuotanya habis gitu ya. Nah, ini akan biasanya masuk ke sini ya. Atau wifi-nya lemot atau gimana. Nah, berarti di luar yang terakhir dulu ya guys. Saya enter dulu. Oke, yang berikutnya kita buat string username-nya dulu ya. String username sama dengan string apa tadi? Nggak nol ya. Ini kenapa kok ada string titik-titik ini tuh seperti array ya. Jadi singkat kata tuh kita bisa apa memberikan variabel lebih dari satu value ya, bisa lebih dari satu gitu ya. Oke, string password sama dengan string index ke 0. Satu ya. Yang username 0, yang password itu satu seperti ini. Ini aja namanya string s ya. Ini variabelnya.
jadi bisa lebih dari satu. Nah, terus di sini kita buat URL-nya ya, URL-nya. Ini di try-nya ini di enter aja lah. Di sini URL, URL, URL sama dengan new, sorry, new URL. Ini dalam kurungnya itu berarti isinya URL-nya tadi ya. Kita kopas aja sih yang dari Postman tadi. Nah ini ya, http media.com lah, API yang tahun ini di copy aja, terus di kopas ke ini. Nah, seperti ini ya. Oke, nah selanjutnya kita akan coba pasang ini ya, pasang ini ke apa namanya protokol yang lain ya, protokol selanjutnya ya. Jadi HTTP URL connection connection ya, ya CON boleh lah, connection boleh. Ini sama dengan view dalam kurung HTTP URL connection. Nah ini memang seperti ini ya. Terus connection-nya tadi atau URL-nya tadi ya ini kecil ya. URL titik open connection titik koma. Seperti ini ya, HTTP URL connection seperti ini. Oke, jadi seperti URL-nya itu di open connection gitu ya. Ini memang langkah-langkahnya seperti itu ya. Oke, yang selanjutnya terus connection. Yang paling penting kan metodenya ya, set request method ya. Set request method di sini berarti eh, post ya, berarti ya. Ini tak pakai string ya. Oh enggak, berarti harus pakai string ya. Post seperti itu. Ya, saya biasanya besar sih buat kapital. Terus di sini ini nanti saya kopaskan aja ya. Kalian tinggal mengikuti. Set request property content type. Jadi tipe tipe bodinya ya guys ya. Tipe bodinya itu apa ya? Nah ini di copy aja ya. Ini saya copy. Jadi ngopinya one by one kan. Content type. Ini sebenarnya nggak ada juga nggak apa-apa. Tapi biar API yang nggak error di kemudian hari ya. Terus ini itu cara kita untuk apa namanya memberikan form body parameternya ya. Body parameter itu yang mana sih Pak? Yang ini, yang di apa namanya bawahnya ini ya body terus xww form URL encoded ini ya. Ini kan ada username sama password. Nah, itu ditulis aja di situ. X www www form URL encoded. Nah, ini diikuti aja sih. Terus setelah itu kita akan memasang apa namanya requestnya ya. Ini saya copy aja nggak apa, nanti saya share ke kalian. Oke, di bawahnya ini. Nah, jadi step by step ya. Output output stream ini digunakan untuk apa namanya connection-nya ya, connection-nya ke API tersebut ya. Terus setelah itu di ini sih protokol umum sih ya. Kalau sudah di close gitu ya. Jadi apa namanya tidak kalau dari apa experience itu sebenarnya ya, nggak ada juga nggak apa-apa. Cuma ini itu menandakan bahwa oke, jadi nggak sebagai tanda hanya sebagai tanda kalau koneksinya sudah selesai. Itu ya. Tapi kita tidak usah memusingkan itu. Terus ya, nah ini saya kopas. Ini saya kopas saja. Ini saya share ke kalian. Ya, ini ya. Nah, share. Nah ini ya. Sorry. Apa namanya salah copy ya. Nah, buffer trigger itu digunakan untuk apa namanya? Digunakan untuk mendapatkan respon dari API tersebut ya. Jadi dia akan mendapatkan respon JSON ini ya, format teks tadi itu, kemudian di istilahnya dia kan banyak baris ya teman-teman ya. Dia dibaca per baris. Kemudian di return dikembalikan ya, di return dalam bentuk
apa namanya, dalam bentuk string ya. Jadi menjadi satu kesatuan, responnya ya seperti ini tadi. Ini kan lebih dari satu ya, per line. Makanya di sini codingnya adalah read line, read line. Ya. Jadi membaca per baris. Nah, di akhir ini abaikan aja ya, BR close ini maksudnya apa? Return response to string. Maksudnya ini apa sih? Jadi return respon ini yang dari built-in background ini akan dilemparkan ke on post execute. Ini ya. Jadi dari apa namanya built-in background ya. Jadi built-in background dijalanin duluan gitu ya. Terus kan ada API ya, bla 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 macam-macam banyak ini ya. Terus setelah itu udah selesai nih, dapat JSON-nya, terus apa namanya dimasukkan ke dalam string respon tadi ya, apa sorry, string builder ini ya. Oke, terus setelah itu di-returnkan dalam bentuk string. Itu di-returnkan kemana? Di-returnkan atau dikembalikan ke atau diambil ke apa namanya on post execute ya. Ini saya kasih komentar di sini ya. Dijalankan, dijalankan atau dieksekut sama aja setelah setelah built-in background. Nah, ini ya. S ya ini kasih rename ya respon tuh ya atau hasil respon gitu ya. Ini di sini hasil respon atau biasanya kalau pakai ini result ya. Result itu hasil ya. Result, result. Seperti ini. Nah, terus on post execute post itu berarti sudah selesai ya. Berarti ngapain nih? Ya berarti loadingnya dihentikan dong. Berarti loading yang apa objek loading kita tadi di atas ini yang kita show ini ya. Berarti kan masa muncul terus gitu ya. Loading titik apa namanya loading titik dismiss ya. Jadi di stop gitu ya. Nah, terus tugas kita selanjutnya di sini adalah menguraikan ya, menguraikan JSON ya, JSON tadi. Nah, karena menguraikan JSON ini berpotensi juga ada eh, error gitu ya, ada apa namanya, ada kemungkinan untuk error. Maka dari itu kita tambahkan try tadi aja ya, catch exception ini ya. Jadi new-nya jangan ya, diganti aja toast gitu ya. Eh, nah kalau ini sih tadi ya langsung aja to string, salah sorry, tambahin kata-kata error. Nah, ini ya plus titik to string. Ini itu sangat penting ya. Apa warning seperti ini sangat penting ya. Jadi untuk kalau misalkan application kalian sudah di deploy gitu ya, biasanya kan ada tim backend-nya tuh. Nah, biasanya untuk proven aja sih, kesalahannya sebenarnya di mana tuh. Apakah di front atau di backend gitu. Kalau misalkan ada format JSON yang berubah gitu ya, ini kan yang buat API ini kan backend ya. Nah, jadi kalau ada error tuh bisa, errornya apa sih? Ya udah tampilin aja apa adanya. Seperti ini kita menampilkan error dari ya udah dari sistem yang berjalan dari backend-nya gitu ya. Seperti itu. Terus untuk menguraikan JSON berarti kita buat JSON object ya. JSON object. Nah ini ya, ini yang sudah apa namanya saya sampaikan di pertemuan sebelumnya ya, video selanjutnya. JSON itu diawali dengan kurung buka tutup ya guys ya. Nanti ada yang dimulai dari maksudnya di dalamnya nanti ada kurung siku. Berarti yang itu adalah JSON array ya. Ya ini berarti JSON object ya. Karena kan kita di sini awalnya pasti juga JSON object gitu ya. JSON object. Nah, itu ya. JSON object ya nama objeknya ya sorry JSON object sama dengan new JSON object result result tadi ya sorry result nah, eh sorry ini dimasukkan ke try catch ya ini dimasukkan ke try catch jadi biar enggak error nah seperti ini nah terus kita lihat di postman-nya ya jadi kita nggak ngarang ya. Yang pertama itu apa sih ini ada JSON key-nya itu status ya
status terus value-nya apa? True. True. Ini berarti apa? Boolean ya, teman-teman ya. True false gitu ya. Ya berarti apa namanya? String status gitu ya. String status sama jenis JSON object titik get tipenya apa tadi? Get boolean ya. Boolean tadi. Terus key-nya di sini tadi name-nya apa gitu ya. Apa tadi berarti? Oh, sorry sorry, bukan string ya, boolean ya, boolean status. Nah, berarti ini copy copy paste sama persis ya status. Kalau besar ya besar, kecil ya kecil kecil. Oke. Terus ada string message ya guys, string message. Ya, kopas saja lah ya. Nah ini string message. Kalau yang variabel sebenarnya bebas ya, tapi saya sama dengan JSON object terus titik get string ya, kan kita datanya kan string. Terus get kayak gini. Oke. Terus di sini oke, berarti gini ya, apa kita tampilkan aja message-nya ya, toast, toast, review toast. Nah, ini eh ya di sini kalau sukses login ya nggak terus ngetos juga enggak sih, mungkin apa namanya pindah tampilan. Nah, ini contoh aja buat ngetes kalau apa namanya kalau API kita tuh implementasi API kita tuh berhasil apa enggak gitu ya. Berarti result atau hasil login ya, hasil login plus message ya guys. Nah, ini ya, kita buat ini dulu lah. Oke, ini, oke, ini kita running di device emulator ya, device running device. Oke, tadi apa namanya itu saya apa namanya cepetin ya biar tidak terlalu lama videonya ya. Oke, kita coba yang benar dulu ya. Berarti nginputinnya username sama password admin 123. Ini ya, username admin 123. Nah, bentar, ini malah double nih. Admin 123. Oke, terus admin 123. Klik login, nanti akan muncul loadingnya di sini. Nah, ini ada remote ya. Berarti kita bisa ngecek di logchat-nya ini ya. Apakah ada error? Ini kita kalau sudah terlalu banyak dihapus dulu ya, dihapus dulu terus di klik lagi ya. Oke, ini kita teliti errornya di mana. Sekarang listener udah manggil ya, udah manggil. Oh, sorry sorry sorry. Ini asintasnya ini harus di paling akhir titik titik start ya kayaknya ya. Enggak, saya apa namanya harusnya di execute. Sorry, execute, sorry. Jadi kalau nggak kita panggil metode execute dia anu ya, execute. Nah, execute ada username sama password ya. Berarti username ya, username dan password. Oh sorry, berarti kita di awalnya tadi ada variabel ini ya teman-teman ya. Kita ngambil dari sini ya guys. Apa tambahin di sini ya. Execute di paling atas ini kita di login ini ya, login ini kita buat username sama password. Ya ini nggak usah print-print, nggak usah dikoreksi lagi ya. Oke, begitu ya. Jadi untuk ngecek kode dia jalan apa enggak pakai logcat ya. Ketika diklik ini kan bisa ngapa-ngapain ya.
Berarti ini ada code yang kurang yaitu execute-nya belum kepanggil. Terus di sini memberikan parameter username, koma, password. Nah, username sama passwordnya kita buat di atas ya, kontrol klik aja. Disorot kontrol klik ini. Nah, ini didekat ulang ya. Gitu. Teman-teman biasanya masih pakai yang play ini ya. Kalau yang play ini nanti debugnya nggak muncul ya. Jadi sebenarnya debug ini sangat penting. Jadi WhatsApp ini itu memberitahu kita errornya itu apa gitu ya. Jadi jangan dihindari ya, malah takut error gitu kan. Oke, kita ulangi lagi. Oke, di sini yang salah dulu lah ya, yang masuk dulu ya. Saya isi asal-asalan. Ini terus login. Main, nah, loading, loading. Nah, versi login yang username, password. Oh, terlalu lama ya. Iya. Jejaknya kok tidak. Oh, bukan logchat, sorry, logchat ya. Kalau debug mesti di Flutter, sorry. Nah, ini enggak bersih ya, nggak ada error apa-apa ya, merah-merah aneh-aneh gitu ya. Ini biar biar toastnya munculnya lama, ini ya mana sih? Leng startnya jadi leng long ya, leng long. Jadi munculnya biar lama nanti ya. Oke, di. Nah ini kalau ada kayak gini biarin aja sih. Ini yang ini terlewat di tahun sebelumnya ya, karena modelnya struktural banget, struktur banget terus. Jadi kalau ada error pasti nggak nge-trace lagi gitu ya. Apa bingung gitu nge-trace-nya dari mana. Akhirnya ngorek lagi dari awal. Padahal dengan adanya logchat ini, logchat ya, bukan yang ini ya, yang logchat ini itu memberikan kita informasi. Ya. Yang benar dulu ya admin 123, ini juga admin 123. When ya versi login tadi tes ya teman-teman ya. Oke, itulah yang namanya yang API versi 1 ya. Jadi apa namanya kalian biasakan ya programmingnya ini. Jadi ada asintasnya ini apa namanya bisa dicoba di project kalian yang sudah existing nggak apa-apa, nanti dimodify aja. Berarti yang apa namanya yang sebelumnya di sini ada if ini ya if username, password, update itu tuh dihapus saja ya. Diganti sama login API ya guys ya. Oke, terima kasih. Bisa langsung dikerjakan nanti kalau yang sudah bisa ditunjukkan ke saya ya. Hasil mencoba tutorial ini akan Pak Aji nilai. Terima kasih.